Halo anak-anak semua, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang pada pelajaran ekonomi kelas 10. Senang bertemu bersama kalian pada pelajaran kita hari ini. Bapak harap kalian bisa mengikuti pelajaran kita hari ini dan tetap semangat dalam belajarnya. Walaupun kondisi kita seperti ini ya, harus tetap diikuti pembelajarannya. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung kepada saya. Begitu juga Bapak ingatkan, videonya diikuti sampai habis. Jangan di skip-skip, apalagi dicatat hanya yang ada di slide, tapi ditambahi dari penjelasan dari Bapak ya. Oke, kita langsung saja masuk materinya, yaitu tentang kegiatan dan pelaku ekonomi. Ya. Di sini kita akan membahas tentang kegiatan dan pelaku ekonomi. Kita bahas dulu yang pertama itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terbagi atas 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini SMP sudah dijelaskan ya. Jadi kita di sini hanya membahas lebih dalam lagi ya tentang kegiatan ekonomi itu ya, tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi pada pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang produksi saja dulu ya. Untuk distribusi konsumsi akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua itu ada pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ini akan kita bahas juga pada pertemuan selanjutnya ya. Pelaku ekonomi ada 4, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Oke, bisa dipahami ya. Tadi ada kegiatan ekonomi ada 3, yaitu konsumsi, distribusi, dan produksi. Kemudian kalau pelaku ekonomi ada 4, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Oke, kita masuk yaitu tentang produksi. Manusia dalam hidupnya pasti memerlukan barang dan jasa sebagai alat memenuhi kebutuhan. Barang dan jasa tersebut tidak semerta-merta ada. Perlu ada kegiatan yang dilakukan agar bisa dipakai oleh konsumen. Konsumen adalah orang yang menggunakan atau memakai barang tersebut setelah diproduksi ya. Seperti baju yang kita pakai tidak semerta-merta ada, perlu ada proses dalam menghasilkannya. Nah, kegiatan dalam memproses atau menghasilkan barang dan jasa tersebut disebut sebagai proses produksi, atau sejatinya disebut sebagai menambah nilai guna ya. Menambah nilai guna, ingat ya, kegiatan produksi dikatakan juga sebagai kegiatan yang menambah nilai guna. Jadi kegiatan produksi adalah kegiatan menambah manfaat atau nilai guna suatu barang dan jasa. Misalnya, kayu gelondongan kalau hanya seperti itu, mungkin tidak ada manfaatnya sama kalian. Tapi dengan adanya kegiatan produksi, kayu gelondongan tersebut dibentuk menjadi meja yang bisa lebih bermanfaat bagi kalian. Dari contoh tersebut, itulah yang dimaksud dengan menambah nilai guna. Kayu gelondongan tersebut dirubah menjadi meja belajar ya, itu maksudnya menambah nilai guna. Kemudian pihak yang melakukan kegiatan produksi adalah produsen ya, bisa dipahami ya tentang pengertian produksi ini. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan ya. Kita lihat dulu tujuan dari produksi ini. Yang pertama itu dari sisi konsumen, yaitu bagi konsumen kegiatan produksi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan bagi produsen, tujuan dari produksi itu adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Oke, ini dia tujuan dari produksi. Ada 2, dari sisi konsumen dan sisi produsen. Konsumen tadi orang yang menggunakan, tentu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kalau dari sisi produsen, kegiatan produksi itu adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam menghasilkan suatu barang perlu ada faktor-faktor tertentu. Hal-hal yang diperlukan dalam proses produksi disebut sebagai faktor produksi. Maksudnya apa-apa saja yang diperlukan dalam proses produksi itu dinamakan sebagai faktor-faktor produksi. Faktor produksi disebut juga sebagai input produksi ya. Jadi misalnya dalam menghasilkan meja, kayu itu merupakan faktor sumber daya alam. Jadi kayu itu merupakan faktor yang paling awal ya. Jadi kayu itu disebut sebagai sumber daya alam. Alat yang digunakan dalam menghasilkan meja tersebut adalah faktor modal ya. Jadi alat yang digunakan untuk menghasilkan meja itu disebut sebagai faktor modal. Kemudian
orang yang membuat meja disebut sebagai faktor tenaga kerja. Adapun orang yang mengkombinasikan faktor alam, modal, dan tenaga kerja disebut dengan faktor kewirausahaan. Oke, jadi di sini berarti ada kita 4 faktor produksi ya. Yang pertama sumber daya alam, kemudian modal, sumber daya manusia atau tenaga kerja, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah sumber daya alam atau natural resource. Adalah semua yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usahanya mencapai kemakmuran. Contoh sumber daya alam, lahan atau tanah, kekayaan yang terkandung di dalamnya seperti minyak tanah, mineral, gas alam, dan lain-lain ya. Ini dia faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Tenaga kerja adalah kemampuan atau usaha manusia berupa jasmani dan rohani yang digunakan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Nilai guna suatu barang tadi sudah Bapak jelaskan ya, itu merupakan kegiatan produksi. Sumber daya manusia menurut kualitasnya terbagi atas 3 jenis, yaitu tenaga kerja terdidik, kemudian tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terlatih. Kalau tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan terlebih dahulu dalam waktu yang cukup lama. Contohnya dokter, guru ya, masih banyak dia ya. Kemudian tenaga kerja yang terlatih ya adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan serta pengalaman praktik. Contohnya seorang mekanik, kemudian tukang kayu, dan lain sebagainya. Kemudian tenaga kerja yang tidak terdidik atau tidak terlatih yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau latihan serta pengalaman praktik sebelumnya. Biasanya hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya itu tukang kuli dan tukang sapu. Oke, ini dia dari tenaga kerja atau sumber daya manusia, faktor yang kedua. Kemudian kita masuk faktor yang ketiga yaitu sumber daya modal. Sumber daya modal adalah alat atau barang hasil produksi yang dipakai sebagai sarana untuk menghasilkan barang. Modal tidak harus berupa uang. Modal dapat berupa barang yang dihasilkan yang kemudian digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Contohnya gedung-gedung, mesin, dan alat-alat yang dipakai dalam proses produksi. Itulah dari contoh modal ya, selain dari uang. Uang tetap juga sebagai dikatakan modal. Oke, kemudian faktor yang terakhir adalah faktor kewirausahaan. Mencakup keterampilan pengusaha untuk mengatur berbagai faktor produksi. Kewirausahaan mencakup kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mendirikan, mengelola, dan mengembangkan perusahaan miliknya ya. Ini maksudnya faktor kewirausahaan, mengkombinasikan faktor produksi tadi. Apakah dia mengkombinasikan modal dengan tenaga kerja, kemudian sumber daya alam dengan tenaga kerja tadi, dia mengkombinasikan. Itulah faktor kewirausahaan. Jadi dalam menghasilkan barang dan jasa, kita memerlukan setidaknya 4 faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan ya. Bapak harap kalian bisa memahami faktor produksi ini. Ini harus bisa diingat karena ini merupakan materi inti atau materi yang perlu kita pahami dalam ekonomi ya, tentang faktor-faktor produksi. Ada 4, sumber daya alam, manusia, modal, dan kewirausahaan. Kemudian kita masuk istilah-istilah yang dipakai dalam kegiatan produksi. Apa-apa saja itu? Yang pertama itu ada dikatakan total product atau disingkat dengan TP. Kalau dalam bahasa Indonesia itu produksi total ya. Berapa total keseluruhan barang yang dihasilkan? Adalah jumlah total output. Output itu bisa juga dikatakan barang ya. Total output yang diproduksi selama waktu tertentu. Contohnya bisa kita lihat di tabel. Pada bulan Januari, total produk itu ada 1000 ya, TP-nya, total produk yang dihasilkan 1000. Kemudian pada bulan Februari ada 1200. Kalau labor adalah tenaga kerja ya. Jadi pada bulan Januari dengan 100 tenaga kerja bisa menghasilkan 1000 produk. Kemudian pada bulan Februari dengan 200 tenaga kerja ada produk yang dihasilkan sebanyak 1200. Oke, ini dia tentang total produk. Kemudian istilah yang kedua
ada marginal product atau produk marginal ya. Tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit variabel faktor produksi. Maksudnya apa? Perhatikan contoh berikut. Misalnya di sini, ketika menggunakan 4 tenaga kerja, mereka bisa menghasilkan 6 televisi ya. 6 televisi. Ketika perusahaan menambah 1 tenaga kerja, maka dapat menambah 2 barang. Jadi penambahan 2 barang karena tambahan 1 orang tenaga kerja, itulah yang disebut dengan produksi marginal ya. Ingat, tambahan produksi karena penambahan penggunaan 1 unit variabel faktor produksi. Faktor produksinya apa yang ditambahi, yaitu tenaga kerja. Ketika ditambahi tenaga kerja 1 orang, maka barang yang dihasilkan jadi bertambah, yaitu ada 2 buah. Jadi rumus dari marginal product adalah MP sama dengan delta TP dibagi delta L. L itu adalah labor ya, atau tenaga kerja. Delta TP adalah selisih penambahan jumlah produksi. Kalau delta L selisih penambahan tenaga kerja. L itu adalah labor ya, ingat. Kita lihat contoh berikut. Ini adalah bulan Januari dan Februari. Pada bulan Januari, tenaga kerjanya ada 100 orang. Kemudian total produksi yang dihasilkan ada 1000. Kemudian pada bulan Februari, tenaga kerjanya ditambahi menjadi 200. Total produk yang dihasilkan ada 1200. Ingat rumusnya tadi, delta TP dibagi delta L, berarti selisih TP dibagi selisih L. Maka hasilnya delta TP sama dengan 1200 dikurang 1000, maka dapat 200. Kemudian delta L 120 dikurang 100, maka dapat 20. Maka kita masukkan ke rumus, MP marginal product adalah sebesar 200 dibagi 20, maka hasilnya adalah 10. Itulah dia marginal produknya ya. Bisa dipaham ya. Kalau masih kurang paham, bisa diulang videonya nanti. Kalau belum paham juga, bisa langsung menghubungi saya. Saya harap kalian bisa paham akan materi ini. Kemudian kita masuk istilah yang ketiga, yaitu tentang average product atau produk rata-rata. Average product adalah rata-rata jumlah barang yang dihasilkan per tenaga kerja. Ingat ya. Jadi rumusnya adalah AP sama dengan total product dibagi L atau labor. Labor itu adalah tenaga kerja tadi ya. Misalnya, PT Torang mempunyai 100 tenaga kerja dan menghasilkan barang sebanyak 1000 buah. Maka dari contoh tersebut, L-nya ada 100 orang. Kemudian total produknya ada 1000 buah. Maka average produknya yaitu 1000 per 100 sama dengan 10. Itu maksudnya ya. Jadi maksudnya satu orang itu bisa menghasilkan 10 produk ya. Dengan 100 tenaga kerja bisa menghasilkan 1000 buah. Jadi kalau satu tenaga kerja bisa menghasilkan 10 buah. Bisa dipahami average product? Oke, itu adalah pembahasan kita tentang average product atau produk rata-rata. Rata-rata jumlah barang yang dihasilkan per tenaga kerja. Oke, itulah dia satuan dalam perhitungan produksi, yaitu total product, marginal product, dan average product. Saya harap kalian bisa memahaminya. Kalau belum paham, bisa langsung menghubungi saya. Ingat, ini adalah materi ekonomi yang paling sering muncul di soal-soal ujian, di soal-soal olimpiade, dan lain sebagainya. Jadi Bapak harap kalian bisa memahaminya. Kalau belum paham, bisa langsung menghubungi saya. Ingat, jangan hanya di slide dicatat, ditambahi dari apa yang saya jelaskan. Oke, terima kasih.